Selanjutnya saya akan mengangkat sebuah studi kasus manajemen risiko pada Bank Mandiri. Contoh kasus manajemen risiko yang terjadi pada Bank Mandiri. Adapun kasus yang terjadi yaitu 1. Penggelapan Bank Mandiri. 2. Salah satu oknum pegawai kantor cabang pembantu Rawalumbu Bekasi PT Mandiri Tbk melakukan kerjasama ilegal dengan manajer keuangan PT Meksedia Sekang Utama, Yekti Sartono, yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai 720 juta pada 5 Mei 2010. 3. Pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah 2 orang, yakni Anan Syaifuddin dan Muhammad Fauzan, serta stempel perusahaan harus diterakan. 4. Namun cek tersebut hanya ditandatangani 1 orang dan itu diduga dipalsukan, palsu dan asli berbeda dengan statement yang ada di bank. Adapun kerugian yang dialami yaitu kerugian finansial, kerugian likuiditas, dan kerugian reputasi. Sumber resiko. Resiko sosial. Resiko ini berasal dari masyarakat, artinya tindakan orang-orang yang menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan, misalnya pencurian, huru-hara, peperangan. Pada kasus Mandiri tersebut, sumber resiko berasal dari permasalahan sosial. Ada kelompok orang yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Bank Mandiri. Oknum yang terlibat dalam kasus pencairan cek secara ilegal ini secara langsung dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian bank. Resiko ini cenderung bisa lebih membahayakan daripada resiko fisik ataupun ekonomi, karena resiko ini datangnya dari hati nurani seseorang atau sekelompok manusia, sehingga yang harus memperbaikinya adalah pihak tersebut. Jenis resiko. Resiko spekulatif. Karena resiko ini sebenarnya dapat memberikan 2 alternatif bagi pelaku pencairan cek ilegal. Apabila tidak diketahui, tindakan ini akan menguntungkan si pelaku, namun di sisi lain merugikan perbankan. Sebaliknya, bila diketahui seperti yang telah terjadi, maka ini akan menimbulkan kerugian bagi si pelaku kejahatan tersebut, dan bank dapat dihindarkan dari permasalahan lebih serius. Pengendalian risiko yaitu 1. Bank Mandiri masih dapat dicegah di kemudian hari untuk menghindarkan peristiwa yang sama. 2. Melakukan tata kelola risiko secara terpadu dengan mengimplementasikan tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi masing-masing pihak yang terkait, misalnya seperti Dewan Komisaris, Direksi, Risk dan Kapital Komite, unit risk, manajemen, dan unit bisnis yang telah berinteraksi dan bersinergi secara optimal. 3. Bank Mandiri menyusun profil risiko dalam bentuk laporan profil risiko dan digunakan sebagai laporan pada Bank Indonesia. 4. Kepatuhan pegawai. 5. Bank menetapkan kewajiban pengolahan risiko likuiditas, misalnya dengan memelihara cadangan likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas, merancang analisis skenario, penetapan strategi pendanaan, dan mempertahankan kapasitas dana yang cukup